Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Putri Aisyah, NIM A1C3190024. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum elektronika dasar secara virtual dengan menggunakan aplikasi Proteus 8 Profesional dengan judul praktikum transistor sebagai saklar elektronik. Nah, langsung saja kita buka aplikasinya. Lalu klik new project. Kemudian di next. Kita zoom agar lebih mudah. Nah, langkah awal yang kita lakukan yaitu mencari alat atau bahan pada big device. Alat yang pertama akan kita gunakan yaitu resistor. Kemudian transistor. Baterai. Kita gunakan baterai ini. Kemudian LED yellow. Kita gunakan yang ini. Selanjutnya, kita gunakan generator DC. Kita mulai buat rangkaiannya. Kita letakkan di sini. Kemudian kita gunakan resistor. Resistor di sini. Kemudian kita gunakan switch. Kita letakkan di sini. Lalu kita gunakan transistor. Lalu kita menggunakan LED yellow. Kemudian resistor. Kemudian kita gunakan baterai. Kita ubah semua nilainya sesuai dengan penuntun. Resistor R1 itu kita menggunakan nilai sebesar 100 ohm. Kemudian R2 kita menggunakan nilai 1K kilo ohm. Kemudian kita
baterai sebesar 0 volt. Pada generator DC, kita menggunakan volt. Pertama kita menggunakan 0 volt. Karena di sini kita mengukur tegangan R1, tegangan R2, tegangan LED, arus basis, dan arus kolektor, kita menggunakan DC voltmeter dan DC ampermeter. Kita ambil DC voltmeter, kita letakkan di sini. Kemudian kita letakkan di sini. Kemudian di sini. Lalu kita menggunakan DC ampermeter. DC ampermeter kita letakkan di sini dan di sini. Satuan ampermeter kita jangan lupa kita ubah menjadi miliampere. Kemudian kita rangkai, kita hubungkan semuanya. Kemudian kita menggunakan ground. Kita menggunakan dua ground. Pertama diletakkan di sini dan yang kedua diletakkan di sini. Kemudian kita hubungkan. Nah, kemudian kita simulasikan. Maaf. Ini harus kita hubungkan. Jika sudah terhubung semua, sudah membentuk rangkaian yang benar, kemudian kita simulasikan. Pada DC generator DC dengan besar 0 volt, dengan besar tegangan 0 volt,
tegangan R1-nya 0,00, tegangan R2-nya 0,00, tegangan LED-nya 0,00, arus basis 0,00, dan arus kolektor 0,00. Kemudian kita ganti besar generator DC-nya menjadi 1 volt. Kemudian kita simulasikan. Nah, pada generator DC sebesar 1 volt didapat tegangan R1-nya itu sebesar 0, tegangan R2-nya itu 0, dan tegangan LED-nya positif 0,11, arus basisnya 0, dan arus kolektornya 0. Kemudian kita menggunakan generator DC sebesar 2 volt. Kemudian kita simulasikan. Kemudian kita simulasikan. Nah, pada generator DC dengan besar nilai 0 volt didapat tegangan 1 0, tegangan 2 0, pada tegangan R1 0, tegangan R2 0, tegangan LED 0, arus basis 0, dan arus kolektor 0. Kemudian kita coba pada generator DC-nya kita ubah menjadi sebesar 1 volt. Kemudian kita simulasikan. Nah, pada 1 volt, pada DC 1 volt, di sini lampu mulai menyala dan didapatkan tegangan R1-nya negatif 0,16 volt, dan R2, tegangan pada R2-nya positif 3,66 volt. Kemudian tegangan pada LED-nya sebesar positif 2,20 volt, dan pada arus basisnya itu sebesar positif 1,58 mA, dan pada arus kolektor didapat nilai negatif 3,66 mA. Nah, selanjutnya kita coba pada generator DC dengan nilai sebesar 2 volt. Kemudian kita simulasikan. Ya, pada DC 2 volt didapat tegangan R1-nya sebesar negatif 0,70 volt, tegangan R2-nya sebesar positif 3,67 volt, dan pada tegangan LED didapat positif 2,20 volt. Kemudian pada arus basis didapat nilai sebesar positif 6,97 volt mA, dan pada arus kolektor didapat nilai negatif 3,67 mA. Kemudian kita coba pada nilai DC-nya kita ubah menjadi 3 volt. Kemudian kita simulasikan. Nah, di sini lampu juga masih menyala terang. Pada DC, pada besar DC, pada nilai DC-nya 3 volt didapat tegangan R1-nya sebesar negatif 1,24 volt, pada tegangan R2-nya didapat nilai positif 3,67 volt, pada tegangan LED didapat positif 2,20 volt, pada arus basis didapat nilai sebesar positif 12,4 mA, dan pada arus
didapat nilai negatif 3,67 mA. Nah, kemudian yang terakhir kita ubah nilai generator DC-nya menjadi 4 volt. Kemudian kita simulasikan. Pada yang keempat ini lampu LED juga masih menyala. Pada nilai DC 4 volt didapat tegangan R1-nya sebesar negatif 1,79 volt. Pada tegangan R2-nya didapat positif 3,67 volt. Pada tegangan LED didapat positif 2,20 volt. Kemudian pada arus basis didapat nilai positif 17,9 mA. Kemudian pada arus kolektor didapat nilai negatif 3,67 mA. Nah, dari percobaan tadi dapat kita ketahui bahwa tegangan R2 itu tegangannya tetap dan tegangan R1 berubah secara teratur menuju tegangan yang lebih besar pada LED lampunya menyala saat tegangan dari 1 volt ke 4 volt. Pada 0 volt lampu tidak menyala. Transistor sebagai saklar di sini digunakan untuk mengendalikan nyala pada LED. Jadi kuat lemahnya nyala pada LED membuktikan apakah resistor dapat berfungsi sebagai saklar jika awal tegangan V1 diberikan nilai tinggi, maka nyala LED semakin meredup karena arus dikeluarkan pada kaki kolektor adalah nol. Sama dengan gerak basis yang arus basisnya adalah nol, maka tegangannya maksimum ada di kaki kolektor. Kondisi ini membuat arus tidak bisa memasuki rangkaian. Disinilah transistor berperan sebagai saklar. Nah, baiklah, itu tadi praktikum mengenai transistor sebagai saklar elektronika. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam melakukan praktikum. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.